Episode 12. Like video ini ya. Aileen langsung mendelik saat membaca satu kata itu. Cium. Tubuhnya dalam sekejap jadi merinding sendiri, dia selama ini memang begitu berani selalu minta cium lebih dulu. Tapi ketika Pak Alan menanggapinya seperti ini dia malah jadi merasa takut sendiri. Belum sempat Aileen menjawab, tiba-tiba satu kata itu terhapus. Alan dengan cepat menarik kembali pesan yang telah dia kirim. Astaga, kenapa aku bisa mengirim pesan seperti itu pada Aileen? Bukannya memaafkan dia pasti akan semakin marah, ucap Alan. Saat ini mobilnya sudah berada di basement apartemen, tapi Alan belum turun, masih sibuk berkirim pesan dengan sang gadis di dalam mobilnya. Sulit untuk Alan mengabaikan Aileen, gadis barbar itu telah mampu menarik perhatiannya. Kini pikiran Alan makin banyak, karena bukan hanya tentang pekerjaan yang dia pikirkan tapi Aileen juga. Kenapa pesannya dihapus? Tanya Aileen. Maaf, aku salah kirim pesan. Jadi pesan itu bukan untukku. Bukan seperti itu maksudku Aileen. Balas Alan, jadi kembali frustasi sendiri. Padahal tadi semuanya sudah nyaris membaik, tapi sekarang dia kembali salah di mata Aileen. Aileen, panggil Alan. Namun pesannya kali ini sudah tidak dibalas oleh gadis itu. Hais. Gumam Alan, lalu menjambak rambutnya sendiri. Ternyata menghadapi Aileen jauh lebih susah dibandingkan mengurus pekerjaan. Malam yang terasa kusut akhirnya berlalu. Aileen yang masih merasa marah pada sang dosen memilih untuk acuh. Aileen bahkan memasang mode diam untuk pesan Pak Alan, jadi sebanyak apapun pria itu mengirim pesan tidak akan muncul notifikasi di ponselnya. Hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi Aileen dan seluruh keluarga Carter. Bukan hanya keluarga inti yang menghadiri wisuda Aileen, bahkan seluruh keluarga besar pun menghadiri wisuda tersebut. Mulai dari kakek Alex Carter dan nenek Gia, juga Oma Anna dan Opa Alamsyah Dude. Kedatangan keluarga Carter dan Dude cukup mencuri perhatian dalam gelaran acara wisuda tersebut, tak ada yang berani mengusik Aileen tentang pendamping wisuda yang harus kekasih, kehadiran dua keluarga besar itu sudah berhasil membungkam semua mulut. Aileen dan seluruh teman-temannya tampil cantik sekali hari ini, mereka menggunakan riasan tipis yang terlihat begitu segar. Rambut Aileen yang panjang digulung dengan rapi. Kamu sangat cantik hari ini, ucap William. Bicara setengah berbisik. Aileen duduk bersama teman-temannya, sementara seluruh keluarga besar duduk di barisan para tamu. Kamu juga terlihat luar biasa hari ini, tampan sekali, sampai semua mata tertuju padamu, balas Aileen apa adanya, bagaimana tidak, dalam acara wisuda ini William seolah menunjukkan pada semua orang siapa dia sebenarnya. Bukan lagi pria cupu yang selalu menggunakan kacamata, tapi seorang pria tampan dengan banyak pesona. Tapi kejujuran Aileen itu membuat William mencibik, dia sebal saat Aileen memperlakukan seperti teman seperti ini, padahal dia ingin mereka memiliki hubungan yang canggung. Tapi seperti Miss Aileen tak memiliki perasaan apapun untuknya. Semua murni hanya pertemanan semata. Kalian serasi sekali, bisik teman-teman yang lain, bicara dengan Aileen dan William. Tentu saja, aku cantik dan William tampan, balas Aileen, malah berseloroh dan membuat teman-temannya terkekeh. Nora dan Sheila tak menanggapi apapun, selalu benci tiap kali Aileen jadi pusat perhatian semua orang. Di tiap acara selalu Aileen yang jadi primadona. Satu persatu nama mahasiswa dan mahasiswi disebut untuk diwisuda oleh sang rektor. Sampai akhirnya nama Aileen dipanggil untuk maju ke depan. Aileen Carter. Dengan penuh percaya diri Aileen maju ke podium depan, dia lulus dengan nilai cum laude. Mommy Aresa sampai menangis saat melihat anaknya di wisuda, rasanya bangga sekali ketika melihat keberhasilan anaknya seperti ini. Mom, jangan menangis, ucap Kiara, anak paling bungsu. Iya sayang, Mommy sangat bahagia, balas Mom Aresa, dia juga memeluk Kiara dengan sangat erat. Terakhir Dedi Raiden pun mengelus pundak Kiara dan sang istri agar tidak terlalu larut dalam perasaan haru. Hari ini hanya boleh ada perasaan bahagia. Acara wisuda dimulai sejak jam 8 pagi dan kini berakhir saat jam 2 siang.
Saking antusiasnya Aileen dia sampai melupakan tentang Pak Alan dan semua masalah yang mereka miliki. Setelah mengambil beberapa foto bersama teman-temannya, kini Aileen pun mengambil foto keluarga besar di sebuah hotel yang khusus mereka sewa untuk hari spesial ini. Di hotel tersebut mereka juga menggelar acara makan bersama. Hari ini benar-benar spesial untuk merayakan keberhasilan Aileen. Oma baru tahu jika Aileen bekerja di Diamond Group. Apa di sana tidak ada yang mengenalmu sayang? Tanya Oma Ana. Bagaimanapun nama keluarga Carter sangat disegani di kota ini. Ada beberapa orang yang tahu Oma, mereka juga heran kenapa aku bekerja di sana, tapi sejauh ini semuanya berjalan dengan baik, jawab Aileen, lengkap dengan senyum lebar yang dia tunjukkan. Membahas tentang Diamond Group membuatnya ingat dengan sang dosen. Aileen sekarang sudah wisuda, tahun depan giliran Kiara. Setelah itu ada perayaan apa lagi ya, mungkinkah pernikahan Nathan? Tanya Nenek Jia kemudian dan membuat semua orang antusias. Kecuali Nathan yang hanya tersenyum hambar, kembarannya Nicholas sebentar lagi memiliki anak. Namun hingga kini dia belum mendapatkan gadis yang pas. Nathan dulu atau Aileen dulu yang menikah? Celetuk Mom Aresa. Ih Momi, kok aku? Tentu saja Kak Nathan, balas Aileen dengan cepat, malu sekali jika membahas tentang hal ini di pertemuan keluarga. Namun bantahan Aileen itu justru membuat semua orang makin tertawa. Karena gugup Aileen jadi mengambil ponselnya untuk mengalihkan perhatian, pura-pura sibuk sendiri. Namun karena membuka ponsel dia jadi melihat pesan sang dosen. Aku berada di kamar samping, nomor 7009, datanglah ke sini jika membaca pesanku. Tulis Alan. Sebenarnya Alan sudah datang saat Aileen masih berada di kampus, namun melihat keluarga Aileen yang berkumpul dia jadi urung untuk menghampiri. Alan mengikuti sampai akhirnya tiba di hotel ini. Membaca pesan tersebut jantung Aileen sontak berdenyut nyeri, mendadak seperti takut ketahuan oleh seluruh keluarganya. Astaga, kenapa Pak Alan ke sini? Batin Aileen. Dia melihat pesan itu telah dikirim 20 menit lalu, mungkin Pak Alan sudah pulang. Batin Aileen lagi. Pada akhirnya dia mengabaikan pesan tersebut. Menjelang sore akhirnya seluruh keluarga memutuskan untuk pulang. Namun hati Aileen masih begitu berat tentang kamar 7009. Masih bertanya-tanya mungkinkah Pak Alan masih ada di sana. Mom, malam ini aku akan makan malam dengan teman-temanku. Aku tetap di hotel saja ya. Pinta Aileen pada sang Momi, takut-takut saat meminta izin seperti ini. Iya sayang, tapi ingat, sebelum jam 9 malam sudah pulang ya. Balas Mom Aresa dan akhirnya Aileen langsung bernafas lega. Iya Mom, balas Aileen dengan antusias. Semua keluarga telah pulang dan kini di kamar hotel tersebut hanya menyisakan Aileen sendiri. Dengan perasaan yang campur aduk, akhirnya Aileen mendatangi kamar 7009. Lalu menekan tombol bel. Mungkin Pak Alan sudah pergi, gumam Aileen, dia memutuskan untuk menekan bel sekali lagi, jika dalam 10 detik pintu tidak terbuka maka dia akan memutuskan untuk langsung pergi. Di dalam hati gadis cantik tersebut dia mulai menghitung, 1, 2, 3, sesekali menatap ke arah bawah dan melihat lantai yang begitu mewah. Aileen masih menggunakan baju wisudanya, hanya toga dan jas hitamnya yang sudah dia lepaskan. 4:56, Aileen melihat jam di pergelangan tangan kirinya, waktu menunjukkan pukul 4:30 sore. 7:08, dan akhirnya pintu terbuka. Dek. Jantung Aileen adalah yang paling berdegup. Mereka memang sering bertemu tapi tidak pernah bertemu di tempat seperti ini. Kamar hotel bukanlah tempat yang wajar untuk mereka bertemu, tapi nyatanya takdir membawa mereka berdua ke tempat ini. Tapi Aileen bukanlah gadis penakut ataupun mudah terintimidasi. Meskipun sejenak merasa gugup namun dia mampu menguasai diri, hingga yang ditunjukkannya hanyalah kepercayaan diri. Ayo masuk, ajak Alan, dia membuka pintu lebar-lebar. Tanpa banyak kata Aileen pun menuruti ucapan sang dosen, sampai akhirnya Alan kembali menutup pintu ketika mereka telah sama-sama berada di dalam kamar tersebut, kamar 7009.
Tatapan Aileen langsung terkunci pada sebuah buket bunga mawar merah di sofa ruang tamu. Juga sebuah kotak hadiah kecil di atas meja. Dia tidak bertanya apapun, sampai akhirnya sang dosen berdiri tepat di hadapannya. Maaf tentang kemarin dan, selamat untuk wisudamu, ucap Alan. Selamatnya aku terima, tapi kata maafnya masih aku pertimbangkan, balas Aileen. Alan yang gemas refleks mengusap puncak kepala Aileen, membuat gadis itu refleks menunduk dan mengeluh. Ih, rengek Aileen. Hari ini Aileen nampak begitu berbeda, gadis yang biasanya menggunakan setelan celana, hari ini terlihat cantik menggunakan gaun berwarna putih, pres di tubuhnya yang indah. Alan baru sadar jika Aileen adalah seorang wanita dewasa, bukan gadis ingusan yang barbar saja. Kamu suka bunga apa? Aku membawakanmu bunga mawar merah. Kata Alan, dia mengambil bunga di atas sofa dan menyerahkannya pada Aileen, hadiah kecil yang telah dia siapkan. Bukan hanya demi mendapatkan maaf, tapi juga apresiasi untuk Aileen yang hari ini wisuda. Aku tidak tahu apa bunga kesukaanku, tapi bunga mawar merah cantik juga, balas Aileen, dia menerima bunga itu dan menghirup aromanya. Tidak menyangka jika sang dosen galak akan memberinya hadiah manis seperti ini. Satu lagi, hadiah untukmu, ucap Alan, dia mengambil kotak hadiah di atas meja dan menyerahkan pada Aileen. Tanpa pikir panjang gadis itu menerima dan membukanya. Sebuah gelang yang sangat cantik, lengkap dengan berlian sebagai mahkotanya. Jujur saja Aileen begitu terkejut ketika mendapatkan hadiah ini, gelang dari merek ternama dengan harga yang tak main-main. Rasanya Aileen tidak pantas mendapatkan hadiah ini jika mengingat hubungan mereka yang hanya sementara. Biar aku pasangkan, kata Alan lagi. Tapi Pak, kenapa? Kamu tidak suka? Ingin memilih model yang lain? Bukan begitu, tapi ini terlalu berlebihan. Bapak tidak sedang menyogokku dengan ini kan? Menyogok apa? Agar dimaafkan. Tidak, hadiah ini untuk wisudamu. Hukumanku bisa dibicarakan nanti. Aileen akhirnya hanya diam saat gelang tersebut dipasang di tangan kanannya. Memang terlihat sangat cantik, namun ada pula perasaan berat di dalam hati. Belum apa-apa Aileen sudah memikirkan untuk membalas pemberian ini, sudah berencana untuk membelikan jam tangan mewah untuk sang dosen. Sungguh, Aileen tak ingin hanya menerima. Dia merasa harus membalas semua kebaikan orang. Cantik, kata Alan, singkat namun membuat Aileen tersenyum kikuk. Bukan tanpa alasan kenapa Alan memberikan Aileen hadiah sebuah gelang, selama ini dia pun selalu mengamati kepribadian dan kebiasaan Aileen. Gadis ini tak pernah terlihat menggunakan perhiasan yang mencolok, seperti anting dan kalung. Alan hanya tahu Aileen yang menggunakan gelang dan jam tangan. Karena itulah kini hadiahnya jatuh pada gelang ini. Dan pujian Pak Alan itu membuat Aileen mencebik, dia tahu Pak Alan sedang memuji gelangnya, namun dia juga merasa kata-kata itu ditujukan padanya. Aku belum memaafkan Bapak, kata Aileen kemudian, yang ingin mengembalikan suasana normal di antara mereka. Bukan hawa penuh debaran seperti ini, tapi hawa penuh perdebatan. Apa yang kamu inginkan? Aku akan mengabulkannya. Serius. Iya, tapi jangan minta putus. Apa aku boleh menamparkan Pak Alan? Hah? Tanya Alan sekali lagi, apa? Tanyanya lagi saking terkejutnya. Aku ingin menamparkan Pak Alan, balas Aileen tanpa ragu sedikitpun. Kata-kata Pak Alan sudah sangat menyakiti hati dan harga dirinya. Bagaimana bisa julukan murahan itu dilontarkan, jadi dia ingin membalas dengan setimpal. Memberi pelajaran pada mulut kurang ajar tersebut. Jika Pak Alan menolak, maka simpel saja, sampai kapanpun Aileen tak akan pernah memaafkan tuduhan jahat itu. Namun siapa sangka Pak Alan justru menyerahkan wajahnya. Tamparlah, sebanyak yang kamu inginkan, kata Alan. Glek. Aileen malah jadi menelan ludahnya sendiri dengan kasar. Jika sudah seperti ini maka dia tak akan mundur. Aku akan menamparkan dengan kuat, kata Aileen, bicara pula dengan nada dingin. Alan mengangguk, menunggu sang gadis melayangkan sebuah tamparan keras padanya. Ayo Aileen, lakukan, jangan hanya menghayal saja bisamu.
batin Aileen. Dan setelah membulatkan tekad, akhirnya dia benar-benar melayangkan tangan kanannya yang telah terpasang gelang tersebut. Plak! Satu tamparan keras berhasil mengenai wajah Pak Alan. Namun detik itu juga Aileen sendiri yang merasa cemas. Ya ampun, keras sekali, sakit ya Pak? Tanya Aileen, mendadak gelisah, dia bahkan berjinjit dan menyentuh wajah sang dosen, melihat salah satu pipi Pak Alan yang jadi merah. Mendadak merasa bersalah, jadi Aileen sebisa mungkin ingin mengurangi rasa sakit itu. Aileen meniup wajah sang dosen. Aileen tidak tahu bahwa saat ini Alan sedikit pun tidak merasa kesakitan, dia justru menatap bibir Aileen yang terlihat merah merekah. Seperti buah-buah ceri di musim panas.